Sekarang posisi penempatan 3 bulan ini saya di UKPBJ Kementerian Agama di pusat sebagai koordinator pengolahan PBJ. Dan kalau rekan-rekan memang ada di Jakarta ya silakan kita bisa komunikasi ya ataupun janji temu lah ya, bisa di Biro Umum Sekjen Kementerian Agama di lapangan Banteng. Rekan-rekan sekalian ya, jabatan fungsional pengelola pengadaan ini ya dasar hukumnya banyak ya, jadi silakan nanti di runut satu-satu. Yang jelas bagi kita eh, rekan-rekan melihat apa sih ya di dalam tahapan awal ya selaku CPNS. Nah, waktu CPNS ini paling tidak ya kita karena sudah di SK-kan sebagai calon jabatan fungsional, maka ada hal-hal yang memang wajib diperhatikan. Salah satunya adalah rekan-rekan wajib memiliki sertifikasi PBJ dasar ataupun sekarang menjadi sertifikasi PBJ level 1 ya. Jadi rekan-rekan cari informasinya ya bisa di LKPP ataupun di lembaga swasta ya yang memang melakukan kegiatan ataupun pelatihan untuk sertifikasi PBJ level 1. Nah, kalau dulu PBJ dasar namanya, ini baru saja berubah dan dinamakan dengan level 1 ya. Nah, bagi yang sudah dan dinyatakan lulus berarti sudah memenuhi syarat untuk salah satunya nanti dalam pengangkatan ya, dalam pengangkatan menjadi pokja ataupun pejabat pengadaan ya. Kalau kalau secara PNS ataupun ASN kita dari CP ke PNS ya memang ada waktu yang namanya nanti prajabatan kalau bahasa lama ya. Kalau sekarang diklat dasar ya. Nah, di dalam pelaksanaan ini ya, di dalam pelaksanaan merubah status menjadi CP ke PNS ya, hal-hal yang perlu disiapkan salah satunya adalah rekan-rekan mempersiapkan diri untuk mengikuti sertifikasi PBJ level 1. Nah, di level 1 ini kita diajarkan untuk mendapat pengetahuan dasar ya, namanya juga level 1 ataupun PBJ dasar ya, pengetahuan dasar tentang pengadaan barang dan jasa sebagai bahan ataupun informasi untuk kita bergerak menjadi pengelola PBJ. Karena pengelola PBJ ini pengelola yang dinamakan ahli. Kita diangkat pasti dengan pendidikan strata 1 ya ataupun S1. Dan fungsionalnya fungsional ahli. Jadi ada 3 jabatan ya, ahli pertama muda dan madya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diusulkan ataupun dikabulkan ke ahli utama ya. Nah, untuk jabatan ya rekan-rekan yang masuk di golongan 3A langsung merujuk kepada ahli pertama ya, 3A, 3B ya. Kalau di 3C dan 3D nanti di ahli muda dan golongan 4 selanjutnya ke ahli madya. Nah, untuk itu di dalam sertifikasi PBJ dasar karena sifatnya juga level 1 ataupun dasar ya, kita hanya mendapat pengetahuan tentang PBJ dasar. Untuk menjadi ahli ya, kalau setelah lulus dari sertifikasi PBJ dasar, kita dinyatakan ahli nih oleh LKPP. Dapat sertifikat namanya ahli pengadaan barang dan jasa ataupun sertifikat level 1. Nah, padahal untuk menjadi ahli bukan dalam waktu yang singkat ya. 5 hari kita diklat ya seperti itu ya. Ataupun 10 hari kita diklat, nanti kita mendapat sertifikasi ahli. Nah, oleh karena itu ahli ini memang butuh proses ya. Kalau kita yang dinamakan ahli nanti bukan hanya terhadap teorinya saja, tetapi implementasi ataupun aplikasi di lapangan. Karena pengalaman di lapangan itu tentunya banyak perlakuan ataupun treatment-treatment yang kita lakukan yang berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan melalui pembelajaran ya. Dan ada juga perihal-perihal ataupun case-case yang memang nanti tidak dapat kita
dasarkan kepada salah satu peraturan saja, tapi banyak aturan nantinya. Nah, oleh karena itu di PBJ ya, rekan-rekan kalau melihat ini ada 12, ada 13 tentang regulasi terhadap jabatan fungsional ini, maka yang perlu didapatkan di awal adalah sertifikasi PBJ dasarnya. Silakan diikuti di lembaga swasta ya, yang melaksanakan pelatihan ataupun di LKPP. Nah, kita mengenal terlebih dahulu apa sih jabatan kita ini. Jabatan kita kan jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa, namanya pengelola pengadaan ya, ataupun jabatan fungsional tertentu pengelola pengadaan barang dan jasa. Jadi begitu kita baca SK kita yang namanya pengelola pengadaan barang jasa, ini adalah statusnya adalah ASN pastinya ya, ataupun PNS ya, yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang selaku jabatan fungsional ya, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa itu sendiri ya. Karena apa? Karena memang di dalam pelaksanaan PBJ ataupun dalam butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh pengelola pengadaan nantinya berkiblat kepada TUSI selaku pengelola pengadaan. Jadi tidak boleh ada TUSI lain ya, ataupun tugas yang lain. Karena tugas yang lain itu selain dari pengelola pengadaan nanti tidak dapat terhitung sebagai kredit di dalam pelaksanaan PBJ. Nah, kita selaku pengelola ya. Dan pengadaan itu apa saja itu pengadaannya ya. Pengadaan itu apa sih? Nah, kalau pengadaan barang dan jasa, rekan-rekan ya secara simpel paling melihatnya namanya proyek gitu. Proyek konstruksi, proyek pengadaan barang ya. Padahal bukan hanya dalam proyek itu saja ya, tetapi lebih banyak lagi kepada manajemen, administrasi ya terhadap pengadaan itu sendiri ya. Nah, setelah menjadi fungsional pengelola pengadaan, rekan-rekan memang ada kewajiban untuk bergabung di ikatan fungsional ataupun organisasi profesinya ya. Ini sesuai dengan arahan Menpan RB ya, nomor 29 2020 bahwa ada organisasi profesi terhadap jabatan fungsional PPBJ ini ya yang sudah resmi lah ya. Nah, ini juga awalnya juga kita perjuangkan di awal waktu kita merasakan senasib dan sepenanggungan pada saat in-passing PBJ pertama kali ya di 2014 2015 ya 2015 lah. Dan terbentuklah organisasi profesi ini. Padahal organisasi profesi yang lain juga ada ya, tetapi khusus fungsional PBJ yang diakui adalah organisasi Ikatan Fungsional Pengadaan sendiri. Nah, kita ini pengelola PBJ yang dinamakan kompeten ya. Kompeten karena memang ada jalur yang nanti rekan-rekan ikuti ya setelah menjadi PNS ya. Kita akan diuji beberapa kali yang menyatakan bahwa kita ini kompeten ya. Walaupun nanti CPNS-nya 1 tahun ya, PNS-nya nanti di tahun pertama ya, kita akan dilakukan pengujian lah, namanya adalah uji kompetensi ya. Uji kompetensi ini dapat dimulai melalui diklat kompetensi ya. Silakan rekan-rekan nanti ikut programnya di diklat kompetensi yang dilaksanakan oleh LKPP ataupun dalam 2 tahun nanti ada portofolio yang sudah dapat dikumpulkan ya, portofolio. Jadi rekan-rekan bisa saja mengumpulkan untuk pelaksanaan uji kompetensi menggunakan jalur portofolio. Jadi tidak hanya menggunakan jalur NAT ya. Nah, untuk butir-butirnya sendiri ya nanti kita juga melihat apa saja kegiatan di awal ya. Rekan-rekan yang statusnya CPNS ini ya pasti diarahkan untuk melaksanakan on job training ya. Bisa saja on job trainingnya di Satker ataupun OPD masing-masing ya. Atau ya penempatan di UKPBJ secara langsung ya.
Nanti dalam on job training ini kita banyak dilatih ataupun diawasi, dibimbing oleh rekan-rekan yang sudah menjadi JF, jabatan fungsional sebelumnya ya. Beberapa rekan-rekan yang sudah melakukan OJT ini, on job training ini, nanti akan dinilai oleh pembimbingnya ya. Jadi kita apabila rekan-rekan tidak ada yang di tempat tidak ada yang membimbing, silakan ke UKPBJ yang dapat ya menerima untuk on job training ya, supaya ada pengalaman-pengalaman awal lah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, waktu itu kita in-passing ya, rekan-rekan kalau sekarang melalui mekanisme pengangkatan ya. Kalau in-passing dulunya kita fungsional ataupun jabatan fungsional umum ataupun jabatan struktural yang memang beralih menjadi fungsional pengelola PBJ ya. Yang kedua adalah dengan metode pengangkatan. Pengangkatan yang sekarang rekan-rekan ya, CPNS melalui metode pengangkatan ya. Karena memang formasinya dibuka oleh pemerintah ya, oleh KLPD, dan rekan-rekan inilah yang sudah lulus memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon JFT PBJ. Ada dengan adanya pengangkatan nanti ada namanya pembentukan ya, pembentukan fungsional ya. Kalau dulu ada diklatnya, diklat pembentukan. Kita nanti dilatih ya, bagaimana sih menjadi fungsional PBJ ini ya. Walaupun sebenarnya rekan-rekan dengan keseharian nantinya juga akan dilatih melakukan ataupun mengelola pengadaan barang dan jasa di lokasi ataupun satkernya masing-masing. Yang keempat, pelaksanaan uji kompetensi ya. Uji kompetensi ini salah satu syarat untuk peningkatan jabatan ya. Kita tadi melihat jabatan kita ada 3. Pertama adalah ahli pertama, yang kedua ahli muda, yang ketiga ahli media ya. Ahli media ini sampai di 4C ya. Kalau sekarang rekan-rekan masih di posisi 3A. Nah, 3A ke 3B hanya mengumpulkan kredit point saja ya. Untuk ke 3B ke 3C karena ada peralihan jabatan ya, naik jabatannya dari pertama ke muda, maka harus lulus kompetensi ke muda. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian apabila nanti rekan-rekan setelah status CPNS berubah kepada PNS dan nantinya di 3B untuk menuju ke 3C harus ada persiapan untuk uji kompetensi ataupun pelaksanaan diklat kompetensi ya. Nah, seperti yang saya tadi bilangkan bahwa kita fungsional ahli ya, fungsional ahli. Karena minimal S1 ya. Nah, ini saya PD saja ya, karena udah lama di PBJ ya. Di PBJ itu harus diserahkan kepada fungsional ya. Karena fungsional ini memang ya sudah dinyatakan ahli dan memang tugasnya juga tugas yang diemban sesuai dengan Permen Pan RB tadi bahwa pengelola PBJ ini adalah ASN ataupun PNS yang diwajibkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan atasan untuk mengelola pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau ada yang lain ya untuk mengelolanya ya sangat disayangkan. Kita sudah ada penugasan dari negara melalui pejabat yang memberikan ya, kita manfaatkan saja ya untuk sebagai bakti kita lah kepada negara. Nah, karena saya Islam ya ataupun Muslim, saya coba mengutip saja ya, mengutip perkataan ataupun sabda Rasulullah di sini ya. Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Jadi saya mencoba memasukkan, mengimplikasikan terhadap sisi keagamaan ya.
bahwa kita sudah diberikan amanah. Jadi begitu SK kita menerima SK selaku fungsional PBJ, berarti ada amanah yang diberikan kepada kita. Nah, ini ada seorang sahabat ya bertanya kepada Rasulullah, bagaimana maksud amanah itu disia-siakan. Jadi Rasulullah menjawab, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Jadi memang kalau sudah dilaksanakan ahli, berarti kita memang sudah menjalankan amanah ini ya. Jangan sampai juga setelah menjadi ahli dan diberikan amanah, ternyata lebih parah ataupun lebih hancur daripada yang diserahkan kepada sebelumnya ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita ya, kalau yang rekan-rekan yang beragama Islam, menjadi amal juga ya terhadap praktek pengadaan ini di lingkungan masing-masing. Nah, saran saya semua pendekatan ataupun pengambilan keputusan ya yang kita buat di dalam pengolahan BBJ, karena memang wilayahnya adalah wilayah manajemen konflik, maka kita balik kepada nurani masing-masing ya, kepada agama masing-masing ya. Silakan, ini saja membuat kita tetap teguh ya terhadap pendirian. Nah, penempatan fungsional PBJ ini ya, rekan-rekan yang nantinya ditugaskan menjadi fungsional PBJ dapat menjadi pejabat pengadaan, yang kedua menjadi anggota pokja pemilihan, yang ketiga adalah menjadi pejabat pembuat komitmen. Ini lokasi ataupun penempatan pada pelaku pengadaan ya. Jadi rekan-rekan yang menjadi pejabat pengadaan, pokja pemilihan ataupun PPK ini adalah menempatkan diri menjadi pelaku pengadaan yang sesuai dengan Perpres itu sendiri ya. Nah, kalau di luar dari ini ya bisa saja menjadi tim pendukung ya, tim teknis ya, ataupun ahli ya di yang membantu ataupun menyampaikan fungsi untuk membantu ataupun mensupport pengolahan PBJ ini ya. Bisa saja ya. Ya, rekan-rekan CPNS ini juga tantangan ya. Kalau memang belum memiliki sertifikasi level 1 ataupun sudah memiliki sertifikasi level 1, nanti pasti akan mengambil salah satu dari jabatan ini ya. Bisa saja sebagai pejabat pengadaan di awal ya, ataupun ya tim pendukung lah terlebih dahulu ya, selaku jabatan fungsional ya. Tim pendukung pejabat pengadaan bisa saja ya, tim teknis ya. Nanti kita belajar pada case-case ya, rekan-rekan yang sudah senior dan nanti akan dilepas juga menjadi pejabat pengadaan ataupun pokja. Memang lebih banyak ya rekan-rekan fungsional PBJ ini ditempatkan selaku pokja pemilihan karena memang rumahnya adanya di UKPBJ. Jadi rumah kita ini selaku fungsional ini adanya di unit kerja pengadaan barang dan jasa. Walaupun bisa saja nanti penempatannya selaku PPK ya, ataupun pejabat pengadaan. Nah, ini SDM-nya ya, SDM yang profesional di UKPBJ ataupun SDM PBJ ya, salah satunya adalah pengelola PBJ ini ataupun jabatan fungsional PPBJ. Nah, ini diatur di Perpres 16 sebelumnya ya, di Perpres 12 juga tahun 2021 ya, bahwa KL ataupun Pemda ya wajib memiliki pengelola PBJ. Nah, supaya apa? Supaya ada SDM yang melaksanakan fungsi pengadaan di KL ataupun Pemda ini. Walaupun SDM PBJ-nya banyak ya, bukan hanya jabatan fungsional PPBJ, tetapi bisa perancang kebijakan ya, ataupun sumber daya pendukung yang lain ya. Nah, ini kita ya, yang ditugaskan menjadi jabatan fungsional PBJ ya. Di dalam Permenpan RB nomor 29 tadi ya, dan Perlem LKPP ya, nomor 7 2021, pengelola PBJ ini kedudukannya di UKPBJ ya, untuk di Pokja pemilihan. Dan kedudukan pejabat pengadaan juga kedudukannya di UKPBJ dan penugasannya
adanya di Satker ataupun di OPD itu sendiri ya. Jadi duduk ataupun secara apa namanya, secara kepegawaiannya adanya di UKPBJ. Tapi penugasannya bisa saja nanti di Satker ataupun di OPD. Nah, untuk PPK ya, PPK kedudukannya bisa di UKPBJ ataupun Satker ataupun OPD. Jadi bisa saja rekan-rekan ada yang ditugaskan ataupun ditempatkan di selain UKPBJ, OPBJ ya, bisa di Satker ataupun OPD. Dan fungsinya adalah nantinya selaku PPK ataupun tim PPK. Nah, ini tugasnya ya, tugas PBJ ya, yang lain ya, pengolah PBJ yang lain. Selain mengolah pengadaan barang jasa dari mulai perencanaan sampai dengan serah terima, kita nanti dapat diberikan tugas tambahan ya, tugas tambahan, tapi berkaitan lagi dengan PBJ ya. Bisa sebagai tim KPBU ya, panitia pengadaan pada KPBU ya, seperti itu ya, ataupun tim penguatan kapabilitas UKPBJ yang sekarang juga di tempat saya lagi disusun ya. Ada tugas lain yang berkaitan dengan PBJ yang diberikan oleh menteri, pimpinan lembaga ataupun kepala daerah. Bisa saja nanti menjadi penggerak di agen pengadaan ya, karena UKPBJ yang sudah maturity levelnya nanti menjadi kematangan levelnya menjadi level 3 nanti dapat melaksanakan sebagai agen pengadaan. Jadi dapat melaksanakan tugas fungsi misalnya melaksanakan tender untuk paket-paket di luar kementerian ataupun di luar pemerintah daerahnya. Jadi bisa saja. Nah, ini saya coba rangkum ya kedudukan dan penugasan pengelola PBJ. Rumahnya ada di UKPBJ ya, Pokmil, PP dan PPK ya dalam satu rumah. Bisa saja nanti di Satker ya, bisa juga. Nah, penugasannya tentunya ya support PPK ya dalam melakukan pemilihan di Satker melaksanakan pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang nilainya di bawah 200 juta ya nantinya untuk PPK yang berada di OPD juga. Untuk di Pokmil ataupun dulu namanya ya, semuanya standar kompetensi ya, standar kompetensi. Jadi nanti rekan Pak Rudi suaranya agak walaupun masih terputus-putus. berstatus CN ataupun putus ya, bisa lancar nih Pak. Nah, udah bagus. Ya. Siap, siap. Oke, lanjut Pak Rudi, bentar. Dari Bogor ya. Oke. Kompetensi yang kita menjadi landasan ataupun aturan adalah yang terbaru ya, Permenpan RB nomor 52 tahun 2020. Ini standar kompetensi jabatan ataupun SKJ sebagai bentuk kita nanti di dalam mengambil ataupun kompetensi nanti dalam uji kompetensi ya. Ada 4 yang saya bilang tadi adalah perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, ya, pemilihan penyedia, ya, pengolahan kontrak, dan pengolahan barang dan jasa secara kelola. Ya. Ini tugasnya di dalam Permenpan RB. Nantinya ya dalam SKJ ini rekan tugasan walaupun masih statusnya sebagai CP ya, nantinya diminta saja surat penugasannya, misalnya membantu PPK ya,
bisa saja rekan-rekan tugaskan karena masih berstatus CPNS ya. Dan kalau membantu PPK berarti kita mengerjakan ataupun membantu pelaksanaan tugas fungsi PPK ya. Bisa saja misalnya melakukan survei nanti ya, membuat ataupun merancang KAK ya, ataupun bisa juga membuat ataupun merancang HPS ya. Dan dimintakan ya setiap penugasan yang sesuai dengan butir-butir Permenpan RB nomor 52 ya, standar kompetensi ini, nanti rekan-rekan meminta penugasan supaya ada bukti otentiknya ya. Jadi jangan sampai nanti kita kerja bukan kita tidak mau membantu dengan ikhlas ya. Kita tetap ikhlas ya untuk melaksanakan kegiatan ini, tetapi ada buktinya yang sebagai bukti administrasi bahwa rekan-rekan sudah melaksanakan kegiatan misalnya seperti menyusun HPS ya, menetapkan spesifikasi nantinya ya. Nah, ini dapat digunakan nanti pada saat perhitungan kredit dan uji kompetensi seperti itu. Jadi dari awal ya, dari perencanaan pengadaan ya. Dari awal perencanaan pengadaan bisa saja nanti menyusun perencanaan pengadaan ataupun menginput RUP misalnya. Jadi banyak tugas di pengelola pengadaan. Jadi jangan takut terhadap kredit poin ya yang tidak terpenuhi, pasti terpenuhi. Nah, ini ada beberapa kegiatan ya yang tadi di lampiran 1 ya, yang sama di slide sebelumnya. Untuk di lampiran kedua ini kita dapat melakukan penambahan kredit poin dengan adanya perolehan ijazah ataupun gelar pendidikan. Jadi rekan-rekan bisa saja nanti ikut kuliah lagi ya, menambah gelar pendidikan ataupun meningkatkan status stratanya. Dan ini dinilai di dalam perhitungan kreditnya nanti. Ada pembuatan karya tulis ya, silakan merangkum ya ataupun menulis kegiatan-kegiatan sehari-hari saja, jangan berpikir muluk-muluk ya. Kita kegiatan sehari-hari saja kita bisa buat menjadi karya tulis ataupun buku misalnya ataupun proceeding ya, nantinya bisa menjadi kegiatan pengembangan ya. Apalagi status CPNS ya. Jadi banyak saja untuk melakukan resume ataupun mencatat kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan. Bisa melakukan penerjemahan penyaduran buku ya di dalam penambahan kreditnya. Ada penyusunan SOP kalau memang mau terlibat ya silakan buat tim ataupun membantu tim yang sudah ada dalam menyusun SOP. SOP ini secara berkala tetap akan berubah ya, menyesuaikan regulasi-regulasi yang baru. Tinggal sedikit-sedikit nanti menjadi poin untuk kredit akan juga dalam pengadaan ini ya, kita dapat membuat butir-butir ya melalui kegiatan seperti pelatihan ataupun sharing-sharing seperti ini ya. Nanti tinggal dimintakan ya misalnya bukti kegiatan ikut serta dalam kegiatan ataupun peserta kegiatan ya, ataupun menjadi moderator ya bisa saja ya. Atau bisa juga menjadi narasumber ya. Kegiatan lain yang mendukung ya ditetapkan oleh instansi pembina. Nah, ada kegiatan-kegiatan lain yang tadi ya bisa saja skema KPBU ya, peningkatan kapabilitas nantinya akan dibuatkan SK ataupun penugasan. Di lampiran 2 juga ya kegiatan penunjang yang lain ya seperti mengajar ya, melatih. Kalau kita yang sudah memiliki sertifikasi pengajar ataupun TOT memang ada tugas ya untuk mengajar dan melatih. Tetapi untuk rekan-rekan yang belum memiliki sertifikasi pengajar nanti sifatnya sharing ataupun transfer knowledge ya terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.
Ini juga bisa menjadi penunjang di dalam angka kredit ya. Dapat dilibatkan menjadi anggota dalam tim penilai ya. Kalau misalnya 3C ke atas nanti bisa menjadi tim penilai ya. Ada perolehan penghargaan tanda jasa, ini kebetulan kita harus mengabdi terlebih dahulu selama 10 tahun misalnya nanti ya, mendapatkan Satya Lencana ya. Ini juga menjadi penambahan ya terhadap kredit poinnya ya. Perolehan gelar ataupun ijazah yang lain ya silakan disesuaikan ya. Dan pelaksanaan tugas yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi PBJ, bisa saja nanti kita dilibatkan sebagai tenaga ahli ya, pemberi keterangan ahli ya di dalam pelaksanaan PBJ ya. Nah, ini berkaitan dengan angka kredit. Rekan-rekan jangan takut terhadap angka kredit ya. Kebanyakan paket biasa kita sibuk ngurus paket aja, tetapi nggak ngurus pangkat nantinya. Dan ini saya alami nih. Kang Heldi ketawa kayaknya. Saya ini mengalami hal ini. Ya. Kebanyakan ngurus paket, ya, sibuk ngurus paket, kita nggak sempat ngurus pangkat. Saya jujur saja ya, untuk melaksanakan ini kadang kita ya namanya juga banyak limpahan pekerjaan ya, jadi tidak terorganisir. Jadi rekan-rekan nanti ya, yang CPNS ini bisa saja membentuk tim ya. Jadi caranya membentuk tim dalam paket-paket yang sama, nanti ya ada administratornya lah ya. Yang nah nanti apabila dapat sedikit paket juga protes ya, tak dapat mengusul dupak ya. Padahal rekan-rekan tadi juga dapat melaksanakan kegiatan lain ya, yang tadi ya, misalnya menulis buku ya, jurnal ya, itu juga bisa sebagai penambah ya. Jadi jangan sampai kita mati kutu apabila kita sudah ditetapkan sebagai pengelola PBJ tapi tidak dapat nih untuk mengusul dupak ataupun mendapatkan angka kredit ya. Silakan dibuat kegiatan-kegiatan serupa seperti yang Kang Heldi buat ini ya, nanti bisa saja kita jadikan penambahan penilaian angka kredit. Nah, pengembangan fungsional PBJ di sini ya bukan hanya terhadap Pokja ya. Jadi rekan-rekan jangan hanya melihat bahwa kita selaku fungsional ini menjadi Pokja ataupun pejabat pengadaan ya. Program-program yang lain yang diberikan oleh LKPP itu banyak ya. Ada fasilitator nanti ya. Kebetulan berubah namanya, bukan lagi fasilitator PBJ dasar ya. Nanti ada PBJ level 1 ya. Ataupun tingkat dasar ataupun tingkat menengah nantinya. Seperti itu. Ada asesor ya, ada pendamping kontrak, sekarang berubah menjadi advisor ya. Yang 3 dan 4 ini menjadi 1 ya. Mediator PBJ dan pemberi keterangan ahli, dan banyak sertifikasi yang di luar ya, yang dibuat oleh ataupun ditetapkan oleh lembaga-lembaga swasta ya. Silakan diikuti ya, dalam rangka menambah ataupun menguatkan posisi keahlian kita ya, seperti ahli K3 nantinya. Jadi bukan hanya kita berkutat dengan tender ataupun proyek ya, tapi banyak nantinya. Dan nanti kita akan mendapatkan kepuasan tersendiri ya apabila banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ini ya. Jadi pengembangan ini salah satu penguat kita juga terhadap bahwa kita ini fungsional ahli ya. Nah, saya mencoba menggambarkan bahwa pekerjaan yang kita laksanakan ini adalah samudra ya, sangat luas ya. Rekan-rekan bisa saja menjelajah kemana-mana ya. Jadi bukan hanya terhadap proyek ya, pengadaan langsung ya, ataupun tender ataupun seleksi. Karena kita fungsional yang sudah dinyatakan kompeten ya tadi, maka setiap pelayaran ataupun kegiatan yang kita laksanakan harus mencapai tujuannya.
Ya, tujuan pengadaan barang dan jasa itu sendiri ya, yang lebih kita perhatikan ya, tujuannya. Ya kalau misalnya sebagai pemula selaku fungsional PBJ ya, paling tidak nanti akan mendapatkan paket pengadaan langsung lah contohnya. Bahwa kita harus memilih penyedia untuk berkontrak dalam paket pengadaan langsung. Nah, paling tidak seperti itu dulu di awal. Jadi jangan kita nanti berpikir tentang bagaimana kontrak dengan ratusan miliar, puluhan miliar itu. Itu tentunya berproses ya. Paling tidak itu nantinya di awal ya. Tes awalnya lah. Nah, karena kita berproses, tentunya nanti tidak ada lagi kata ragu untuk totalitas di fungsional pengadaan barang dan jasa. Dan ini rekan-rekan nanti akan membuktikan sendiri ya, karena banyak sekarang pemindahan bukan hanya pengangkatan ya, pengangkatan JEPBJ seperti rekan-rekan yang CPNS. Ada juga rekan-rekan yang merubah statusnya ya, dari struktural kepada fungsional. Contohnya saja Kang Heldi ini ya. Dulu dia struktural, sekarang menjadi fungsional ya, fungsional BJ. Nah ini tentunya tidak ada lagi kata-kata ragu untuk totalitas di fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Saya rasa itu yang dapat saya berikan ataupun saya sampaikan. Nanti kita bisa sesi tanya jawab ya, bagaimana tahapan awal yang kita dapat lakukan ya. Dan tentunya waktu saja yang membuat kita menjadi ahli. Jadi bukan hanya pelatihan ataupun sharing-sharing knowledge ya, tetapi nanti ada aplikasi di lapangan ataupun kegiatan ini ya, yang kita sampaikan, yang kita pelajari ini harus diaplikatifkan di kegiatan sehari-hari. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan ke rekan-rekan yang berstatus CPNS. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada Kang Helbi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, super sekali Pak Rudi, terima kasih ya. Ya. Pak Rudi masih berkenan untuk ini ya, nanti masih ada waktu nanti untuk menjawab ya. Boleh ya, silakan. Siap ya. Ini sementara biar lebih lengkap, kalau Pak Rudi tadi kan secara global sudah menjelaskan bagaimana menjadi seorang fungsional pengadaan. Nah, sekarang kita bergeser ke Mas, jangan nggak mau dipanggil Bapak, soalnya masih muda katanya. Ke Mas Abdul Aziz ya. Mas Abdul Aziz ini saat ini beliau berprofesi sebagai calon fungsional ahli pengadaan barang jasa di BPKAD Kabupaten Tangerang. Nah, ini masih fresh graduate ibaratnya nih ya, baru diangkat menjadi CPNS 2020 Desember. Nah, sehingga ini mungkin bisa lebih sharing, ya dapat sharing lebih detail lagi, lebih khususnya terkait momen-momen nah ketika lulus dari SKB menjadi CPNS ya, selanjutnya ngapain saja, kemudian ada diklat apa saja kan. Nah, ini mudah-mudahan nih Pak Abdul Aziz bisa sharing. Nah, pengalaman beliau ini ya setelah lahir di Aceh ya. Ini saya kalau ingat Banda Aceh ini ingatnya mie Aceh terus ini. Nah, ini sebelum ke PNS sebelumnya ini ternyata ini sudah menjadi ahli pengadaan sebetulnya ini nampaknya, karena ini pernah menjadi manajer logistik 2 kali ini di 2 perusahaan yang berbeda ini. Nah, sehingga nampaknya saya nggak tahu, silakan nanti kita coba gali apakah memang sudah ada jiwa pengadaan di dalamnya atau bagaimana ini sehingga di swastanya di logistik dan sekarang juga menjadi ahli pengadaan. Ya, kita langsung saja Pak Abdul Aziz, mangga sharingnya silakan. Waktu dan tempat serta space Zoom saya persilahkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heldi, senior saya, dan Pak Rudi juga yang sudah memberikan waktu untuk saya. Sebenarnya ini juga dadakan sebenarnya. Kemarin seharusnya ada Mbak Faradi Sayulansa dari RSUD Kabupaten Tangerang yang sama-sama calon fungsional pengadaan barang jasa juga, seangkatan sama saya sebenarnya itu. Jadi beliau sampaikan ke saya untuk kita tolong gantikan beliau karena ada acara. Sebelumnya perkenalkan diri saya
Saya Abdul Aziz, pengadaan barang jasa, calon fungsional ahli pengadaan barang jasa dari Kabupaten Tangerang di penempatan di BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Saya mendaftar CPNS ini tahun 2019, Pak. Nah, itu pemberkasan 2019, saya masih ingat sekitar tanggal 17 Oktober terakhir itu. Kemudian lulus pemberkasan kita itu mulai SKD tahun 2020 di bulan Maret, 11 Maret kalau nggak saya. Masih ingat lah, Super Semar saya ingatnya itu. Kemudian masih ada proses itu karena pandemi waktu itu. Ada pandemi, akhirnya saya lulus, alhamdulillah peringkat pertama untuk formasi di Satker saya. Kemudian SKB di bulan September. Nah, SKB September 2020, saya ingatnya itu di tanggal 13-an juga. Lalu alhamdulillah lulus. Nah, ini mau ceritanya gimana dulu nih, Pak Heldi. Setelah SKB aja kali ya. Ini pengalaman pengalaman. Karena udah pada lulus semua ini ceritanya ya kan. Ya, betul, betul. Nah, jadi alhamdulillah kawan-kawan ini seharusnya bersyukur. Mungkin bersyukur Allah sudah mengarahkan kita untuk jadi fungsional barang jasa, calon fungsional, dan insya Allah akan memegang amanah untuk membelanjakan uang negara untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih juga nih buat orang tua kita, buat pasangan kita, suami kita, istri kita yang udah mendorong kita. Karena jujur nggak semuanya orang PBJ itu basicnya memang dasarnya pengen cita-cita jadi PNS, Pak. Banyak yang awalnya pengusaha, jadi kontraktor atau kerja di logistik, terus ditanyain nih, ayo abang, yuk jadi PNS yuk, ya kan? Ogah, saya nggak mau. Jadi PNS bukan jiwa saya, karena saya banyak lihat PNS yang malas-malesan, saya nggak mau malas seperti PNS. Oh, nyindir saya itu ya? Nyindir saya itu. Oke, jadi itu saya pribadi. Ternyata ketulah, Pak. Ketika saya akhirnya kepikiran, kenapa nggak nyoba aja ya? Ditambah tekanan pandemi waktu itu, perusahaan collab, sudah nggak ada salahnya nyoba. Alhamdulillah jadi. Lalu penempatan saya milih BPKAD karena saya mikir ya BPKAD kan hanya badan ya, artinya hanya berkutat pada pengaturan regulasi ya kan, kemudian lebih ke teknis peraturan, kita mengontrol dan mengelola keuangan daerah. Kalaupun ada pengadaan barang jasanya paling sedikit, saya mikirnya begitu. Ternyata di luar ekspektasi saya. Alhamdulillah super sibuk. Jadi kita pengumuman SKB tanggal 30 Oktober Kabupaten Tangerang 2020. Kita akhirnya pemberkasan. Jujur aja itu pemberkasan luar biasa banget, Pak. Prosesnya juga ya menguras energi juga karena rata-rata mendadak ya. Kita dengan tekanan pandemi harus medical check up di masa pandemi itu juga nggak gampang, ya kan? Pembatasan yang luar biasa. Lalu selesailah pemberkasan, masuk ke bulan Desember. Nah, jadi saya sharing aja lah ya. Ini semalam sempat-sempatnya saya buat slideshow sambil begadang bikin ini verifikasi SPD, Pak. Jadi ya begitulah. Alhamdulillah. Jadi saya buat judulnya berbagi suka duka jadi CPNS, Pak. Jadi ya ginilah karena banyak cerita-cerita lucu ya kan, Pak. Jadi ini pas saya judulkan itu fase metamorfosis menjadi PNS ya kan. Yang pertama kita ngambil keputusan sudah saya jelaskan tadi awalnya nggak mau jadi PNS. Ternyata setelah jadi ternyata alhamdulillah bisa bersyukur. Ternyata jauh lebih enak walaupun mungkin cukup nggak cukup tapi alhamdulillah, Pak, luar biasa. Ya kan, Allah tuh maha kaya, jadi kadang rezeki itu dari yang nggak terduga. Entah jualan kita jadi laris segala macam ternyata mampu. Gitu. Lalu dan seterusnya. Saya jujur aja saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan CPNS fungsional barang jasa atau CPNS dari fungsional yang lain itu aktiflah di Telegram dan WA resmi CPNS yang dibangun sama kawan-kawan karena banyak informasi-informasi di situ. Ya kan, jadi informasi yang kadang-kadang nggak kita dapatkan di kantor karena jujur aja nggak semua bagian umum pegawaian di kantor kita itu ya
yang benar-benar update banget buat informasi ke CPNS. Jadi kita juga harus aktif sendiri. Ibaratnya kalau kata Pak Rudi tadi, udah kebanyakan paket ya kan, wah sampai lupa gitu sama pangkat ya kan. Tapi makanya butuh keaktifan kita sendiri gitu ya. Terus fase kedua metamorfosis menjadi PNS. Ini pemberkasan, menyiapkan semua dokumen pemberkasan. Kawan-kawan kalau bisa itu semua dokumen-dokumen pribadi, KK, ijazah itu udah dalam bentuk PDF ya. Karena kenapa? Ini butuhnya bukan sekarang aja. Nanti pada saat pemberkasan mau latsar, diklatsar, ya kan. Terus mau pengangkatan jadi PNS ini semua kepake. Nanti pengajuan SKUM PTK itu pengajuan untuk tunjangan anak, beras, selama tunjangan istri, ini bakal diminta lagi. Jadi tolong siapin semua, ya kan? Dan bersiap diri untuk ribet. Jujur, jadi PNS itu mulai dari awalnya sebelum masih pemberkasan sampai sekarang ini semuanya ribet. Karena kita nggak cuma ribet masalah pribadi kita untuk berkas, kita juga sambil melayani masyarakat. Nah, itu keribetan-keribetan yang kita alami. Dan memang setelah kita menjadi PNS, ya benar, ternyata PNS nggak seperti yang saya bayangkan dulu malas-malasan, ternyata ribet juga. Jadi kadang-kadang orang ngelihat, oh PNS lagi nyantai nih, itu cuma buat tarik nafas bentar doang, supaya tarik nafas dulu lah, ngopi dulu lah, ya kan. Nah, kemudian jangan sungkan silaturahim ke umum kepegawaian satker masing-masing. Ayo kenalkan diri. Awal-awal jadi setelah pemberkasan selesai, kita lagi nunggu SK CPNS waktu itu, nggak ada tuh satu orang pun yang punya ide, ayo main ke umum pegawaian, yuk main ke satker kita, yuk. Rata-rata pada mau nungguin aja. Nah, kalau saya di grup saya bilang, mau sekarang atau nanti, tetap aja kita harus ketemu sama umum kepegawaian. Mending sekarang aja sekalian. Ya kan, sambil kenalan, kita main ke kantor, udah ngopi-ngopi aja di depan kantor. Anggap aja kita udah ngantor di sini. Jadi ibaratnya saya udah dari awal, udah apa ya, memvisualisasikan diri saya sendiri, saya bakal kerja di kantor ini sampai saya pensiun. Walaupun mungkin bakal dimutasi juga, tapi seenggaknya saya akan di sini gitu loh. Jadi saya main aja kadang-kadang ngopi tiap hari di situ. Jadi pas saya udah kenalan, ternyata benar mereka begini, saya udah kenal siapa orang-orangnya, lalu mulai diajakin diskusi. Dari situ saya mulai cari kenalan-kenalan baru dari orang dinasnya. Nah, jangan menolak kalau disuruh mulai berdinas. Dan jujur aja, kali pertama saya masuk ke BPKAD waktu itu belum ada SKCPNS dan belum ada kewajiban apapun. Pak, sempat nggak Pak kalau ikutin stok opnam sama inspektorat? Oh, saya bilang siap, saya bilang. Yang lain juga siap nggak? Siap nggak? Siap. Akhirnya kita ikutan kenalan sama inspektorat, kenalan sama anak-anak BKPSDM, dan jangan bawa ke tim BKPSDM. Nah, ini luar biasa ini. Kadang orang karena SKCPNS-nya lambat, ya kan? Kapan nih SK kita keluar nih, ya kan? Kapan nih? Aduh, saya sudah lama banget menunggu. Jangan begitu, kawan-kawan ya. Kalau bisa itu temenan aja sama orang BKPSDM. Kalau udah kelamaan ini, sesekali datang ke kantor BKPSDM, bawa aja gitu Jeko atau bos ngopi yuk. Nah, temenan aja, temenan gitu. Dan saya sampai hari ini hubungan sama BKPSDM mulai dari dulu masa pemberkasan sampai sekarang. Woi, Cis, gimana? Ngopi yuk. Asik. Akhirnya kita ngobrol, sharing apa perkembangan aturan-aturan terbaru, atau minimal nanyain, "Bang, anaknya gimana? Udah sehat kah?" gitu. Jadi karena kenapa? BKPSDM khususnya di bagian Bangrir, pengembangan karir ini, dan bagian diklat segala macam itu bakal ngurusin kita itu sampai nanti kita jadi 4E maksimal. Yuk diklatnya gimana, ininya gimana. Yuk ini ke depan nih ada ujian fungsional nih, lu ikut ya. Lu kloter pertama biar cepat. Nah, kadang-kadang hubungan baik ini butuh dibangun. Tapi ada juga saya baru dengar ada informasi bahwa ada yang CPNS yang tahun seangkatan saya, ada tuh yang dokter ahli, dia kan spesialis. Dia bahkan ngomong ke BKPSDM, buat apa saya ikut latsar? Saya udah spesialis, udah lebih dari cukup. Buat apa latsar saya? Bagi saya nggak penting. Nah, ada yang begitu. Akhirnya apa? Karena dia mulai ngoyo-ngoyo, akhirnya mulai orang BKPSDM, malas lah ketemu sama dia. Gitu. Itu mengganggu karir kita juga sebagai CPNS dan menjadi PNS nantinya. Usahakan aktif di grup angkatan CPNS-nya untuk lancar update info terkini dan jadi PR dari dan jadi public relation dari BKPSDM teman-teman seangkatan yang pada bawel. Nah, ini saya sering lakuin ini nih. Jadi kawan-kawan nanti ada Bang Ajis,
gajian kita kapan nih? Ya Januari ini. Punten, SKPD sampean belum, ini OPD saya belum ngajuin SPD. Kita lagi verifikasi. Baru semalam saya verifikasi misalnya. Insya Allah tadi udah gajian gitu. Oh Bang, kapan nih Bang? Ini latsar kita. Bang, pengangkatan kita kapan? Terus saya tanya lagi. Bang, Penapi, kapan nih ini kita? Udah lu tenang aja kalau lu mah aman gitu. Udah nanti dipanggil, nongkrong lagi, kita bicara lagi. Jadi selalu begitu. Dan buat kawan-kawan yang belum pun dipanggil ke dinasnya silaturahim, udah bisa jahit seragam ya, udah bisa jahit seragam karena mungkin dia bakal mulai bekerja gitu. Beli juga bisa, nggak ada mesti. Sesuaikan. Kemudian ada fase ketiga, metamorfosis menjadi PNS, mulai masuk kantor. Jadi pada saat mulai masuk kantor ini yang paling penting nih. Nah, karena saya di BPKD dan ditempatkan di perbendaharaan dan kas daerah, jadi saya itu kayak numpuk masalah-masalah CPNS yang umum-umum ya, yang sakral-sakral itu nanya aja ke saya semua. Jadi yang pertama apa? Jadi gelas kosong lah, selalu siap kapanpun dan apapun tugasnya, walaupun nggak sesuai formasi. Saya sampai jadi bercandaan senior. Kalau udah ketemu saya itu pasti siap. Kenapa? Yes, stok Bram, siap bos. Yes, lu ngurus kelola dengan BPPT ya untuk Simral. Siap, Bos. Urus jaringan sama BJIK ya. Siap, Bos. Entah apa siap, saya nggak ngerti juga. Tapi dari situ saya belajar. Oh, begini. Akhirnya saya ngerti. Yes, kamu ikut ikut rapat sama Kemendagri nanti. Ketemu Pak Hilman, ya, Hilman Rosada sama Bu Ira. Kita bahas masalah ini. Siap, kamu ikut aja, dengerin. Tapi sebelum itu kamu pelajari dulu aturannya. Oke, siap, Bos. Padahal saya kan barang jasa ya, tapi pelajarinya PMBN 77. Pelajarinya PP 12, PP 72, PP 70, ya kan. Jadi akhirnya dari situ saya belajar, oh ini saya berarti harus menguasain bidang-bidang yang di luar ini supaya saya ngerti juga nih ke barang jasa. Akhirnya kita bahas di sana, ya kan. Padahal saya pikir, aduh ini nggak bisa nih saya nih, ini bukan bidang saya, tapi saya jalanin aja dulu. Ternyata asik juga gitu kan. Kemudian jangan bawel masalah gaji dulu. Ingat kita masih CPNS. Nah, buat SKPD kabupaten-kabupaten Pemda yang nggak memberikan tukin buat CPNS dan hanya memberikan 80% gapok itu, ya udah terima aja dulu. Lakuin aja karena jujur aja saya berprinsip begini. Kita masih dapat 80%-nya udah bersyukur. Dan kalau kita mengharapkan lebih, ingat kita masih belajar. Ibaratnya kita masih magang. Jadi jangan nanya-nanya, Pak gaji, gaji kita belum dimasukkan nih ke dalam ini, belum dapat gajian. Nggak apa-apa, berarti kita belum dimasukkan di SPD yang pada triwulan itu. Jadi selalu aja. Nanti juga dirapel karena itu kan hutang Pemda ya. Jadi ya udah nikmati aja dulu. Oh nanti pimpinan juga ngerti lah, ya kan kita kondisinya. Aduh ini anak kerjanya benar ya Pak ya. Bukan ngoyo ya, maksudnya nggak tidur-tiduran, tapi bener ini kerjanya bener, rajin. Saya suruh A mau, saya suruh B bisa, saya suruh C selesai. Akhirnya pastilah ini saya baru gajian nih, butuhin saya baru keluar nih, ini buat sampean, buat ongkos bensin. Sering saya dapat begitu, ya kan? Karena ya suka nggak suka kan, kita juga butuh yang namanya makan. Bisa lemburan nggak? Bisa, siap Pak. Nah jadi apa ya, benar-benar kita menunjukkan bahwa kita dalam PNS itu bahkan sebelum kita digaji full aja kita udah menunjukkan integritas dan menunjukkan kerja keras kita dan memang komitmen kita untuk bekerja. Kemudian rajin belajar dan rajin beneran ya. Rajin beneran nih Pak. Ada yang cari muka. Tolong jangan cari muka lah, hindari yang begitu-begitu. Ya habis kita karir kita karena di PNS ini kan banyak orang yang kita urusin. Kalau ini yang menurut pendapat saya, kalau kita udah mulai cari muka, orang di belakang tuh bakal ngomongin, alah. Ke depan akhirnya kita dikenang karena ya dia cari muka doang. Jadi itu kalau bisa janganlah. Jadi rajin belajar dan rajin beneran. Jangan cuma terlihat rajin. Karena terlihat rajin itu diomonginnya nggak enak. Kemudian usaha keras jadi pemain utama di dinas masing-masing. Manfaatnya besar. Nah maksud saya begini. Ketika saya benar-benar nunjukin kerja keras saya kepada pimpinan, dan saya juga mendorong teman-teman yang lain untuk menunjukkan kinerja dia, akhirnya apa? Ketika ada pelatihan-pelatihan ya, barang jasa nih, akhirnya saya duluan, ikutan duluan. Dari 26 CPNS pengadaan barang jasa di Kabupaten Tangerang,
yang dua pertama yang ngikutin itu tanggal 24 sampai 26 Juni itu saya sama Mas Irfan di BPKAD Kabupaten Tangerang. Jadi yang lain belum bersertifikat, belum ujian, kita udah ikut gitu. Kemudian tetap rendah hati, melayani dengan hati, dan sudah bisa membuat manajemen kas pribadi untuk setahun. Ya, karena apes-apesnya nih cerita CPNS itu setahun, jadi selama setahun gajinya gapok 80% doang. Ya kan? Kemudian, nah jadi apa yang saya pelajari selama ini jadi CPNS, jujur penempatan saya itu nggak di formasi. Harusnya kalau jabatan fungsional barang jasa itu kan ada di bawah sekretariat daerah ya. Itu kalau ngacu kepada peraturan-peraturan yang ada. Tapi saya akhirnya ditempatkan di bendahara dan kas daerah. Nah, sekarang ini saya bekerja sebagai pembantu staf di bidang kasda untuk pengadministrasian kas daerah. Jadi tugas saya itu jujur jauh banget dari pengadaan barang jasa, walaupun saya akhirnya ditugaskan juga untuk itu. Nah, mulai dari nyusun peraturan kepala daerah untuk mekanisme pembayaran atas DPA, ya kan, kemudian mulai disuruh mewakili pimpinan untuk kesana ke sini. Nah, kadang-kadang nih kalau lagi kita jadwal buat pendampingan penyuluhan ke SKPD terkait dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 77 2020 pendampingan SIPD. Nah, kadang-kadang saya juga sampai selipkat tentang PBBJ-nya, saya dorong untuk ikutin sertifikasinya. Jadi dari situlah kita belajar, berarti kita harus profesional supaya dilirik untuk memberikan sesuatu gitu, berkarya oleh pimpinan. Kemudian kita harus berintegritas. Jujur, saya dulu pernah jadi penyedia juga. Dulu waktu di Aceh itu saya dari 2013, saya waktu kuliah juga udah mulai jadi kontraktor lah ibaratnya kalau ini kan. Jadi berintegritas itu simple, bahasanya simple tapi susah buat dijalanin. Karena ketika kita melanggar integritasnya, contoh ya gini, kita pengadaan barang jasa nih, kita bisa dibeli misalnya. Udah Pak, ini buat saya aja paketnya buat Bapak antar 10 juta. Nah, berarti kita ada dijengkal. Bahwa urusan ini Bapak Ajis ini berarti 10 juta, ini selesai urusan salahnya. Tapi ketika itu sudah terjadi, itu sudah melekat, kita sampai kita pensiun pun kita bakal dijengkal orang. Berarti urusannya sama Pak Ajis ini ya 10 juta. Kalau nggak ada duit nggak selesai sama Pak Ajis. Jadi harus kasih duit misalnya gitu. Jadi artinya integritasnya udah pasti hancur. Gitu. Bekerja keras dan bekerja cerdas artinya konsep saya begini, saya tuh nggak pernah menyisakan pekerjaan untuk besoknya lagi. Jadi saya kalau bisa selesai hari ini, saya selesaikan hari ini. Kalau memang harus saya cicil, setidaknya yang saya cicil besok itu tinggal sedikit lagi, supaya saya bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Kemudian lapar ilmu dan melayani dengan hati. Terus saya begini, lapar ilmu. Kalau kita hanya mempelajari tentang barang dan jasa aja nih, Perpres 12 2021, Perlem 12 2021, tentang swaklola Perlem 7 2021, lalu kita pelajari tentang Perpres 16 2018, karena nggak semuanya diubah kan. Nah, akhirnya kita cuma mentok di situ aja. Coba yuk kita pelajari tentang pengelolaan keuangan daerah, bagaimana sistem manajemen kas di Permendagri 90 itu bagaimana, Perpres 33 ya kan tuh tentang honorarium bagaimana. Jadi kita coba pelajari semua. Lalu kita kombinasikan ilmu itu dari peraturan-peraturan ini, hasil bedahan ini, yuk kita kombinasikan dengan ilmu PPBJ kita. Itu insya Allah lebih nyambung. Karena kenapa? PPBJ sendiri ini bagian dari belanja atau pengelolaan keuangan daerah. Gitu. Jadi bagian dari, dia memang ilmunya khusus, tapi dia bagian dari pengelolaan keuangan. Gitu. Ya. Kemudian menjadi PNS tahap akhir. Nah, siap-siap nih. Bersiap-siap buat diklatsar. Jujur nggak enak kalau misalnya kalau kita itu belum diklatsar tuh nggak tenang rasanya karena belum tahu kapan pengangkatan. Jadi berbaik-baiklah sama kawan-kawan BKPSDM biar cepet-cepet itu diklatsarkan ya. Rapi dokumen pribadi seperti saya bilang tadi itu sudah di-scan semua lah kalau bisa. Jadi pada saat dibutuhkan nanti untuk diklat kita tinggal submit aja tuh. Perbanyak seminar dan pelatihan yang berhubungan dengan tupoksi. Nah, ini penting juga karena ini untuk menambah jam terbang dan menambah ilmu lah. Jadi kita tuh kalau dipanggil sama pimpinan, seenggaknya masih bisa lah mengeluarkan pendapat yang dari itu. Cari info pelatihan PPBJ dan ikuti sertifikasinya. Ini penting. Saya juga sering ngikutin di kawan-kawan, bahkan Mbak Sasa, Mbak Paradisa sering ngasih tahu saya, Bang, ada ini, yuk ikut yuk. Saya lempar ke grup lagi gitu.
Dan jangan lupa bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa sudah menitipkan hajat hidup orang banyak di tangan kita. Bersyukur jadi PNS, nggak gampang jadi PNS ya kan, cukup nggak cukup juga ya kan, tapi insya Allah Allah cukupkan. Jadi selama kita bersyukur, insya Allah selalu ada jalan. Sebelum medical check up kemarin, saya itu jujur nggak pegang duit, tapi rencana Allah ternyata beda gitu kan. 900 ribu biaya medical check up, bingung saya, aduh gaji cuma segini kumaha ya. Terus akhirnya laris jualan nih, alhamdulillah, karena saya jualan juga Pak, tiba-tiba orderan gede, wah, tapi untungnya pas cukup cuma buat medical check up. Jadi memang Allah ngasihnya secukup-cukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oh mau banyak, tunggu pengangkatan gitu. Jadi kalau kisah-kisah lain kayaknya terlalu banyak. Yang penting sama kawan-kawan PBJ di kabupaten atau daerah masing-masing itu sering aja lah nongkrong buat diskusi. Kalau saya itu punya budaya di kantor itu setiap jam absen 7:30 absen sampai jam 8:30 kita itu sediain waktu ngopi debat. Jadi kita debat masalah apa aja tapi sesuai dengan pekerjaan. Jadi harus setiap yang ikutan debat wajib mempertahankan pendapatnya sesuai dengan aturan. Yang soalnya kalau kalah bayar kopi. Itu jadi begitulah konsep kami di BPKAD. Demikian, terima kasih pemaparan dari saya. Salam pengadaan. Insya Allah kalau ada rezeki saya merapat lagi lah kayak KPP, ketemu Pak Heldi, main tempat Pak Rudi. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi mendapat pencerahan yang sangat luar biasa nih dari dua narasumber yang sangat hebat dan luar biasa nih, Pak Rudi dan Pak Abdul Aziz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa sama nih sensasi yang saya dapatkan ini ya. Jadi kata kunci yang diperoleh dari Pak Rudi tadi kompetensi ya, dan dari Pak Abdul Aziz juga profesionalisme serta integritas ya, sama juga tadi. Alhamdulillah serasa dejapu ke masa lalu ya, tips dan triknya sangat berguna ya. Ada the power of silaturahmi ya, the power of kerja keras ya, dan yang paling penting itu tadi nanti dirapel ya, Rudi juga ya, nanti dirapel. Insya Allah. Baik, kita bergeser ke sesi berikutnya ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mohon bantuannya ini Pak Rudi dan Mas Abdul Aziz untuk bisa menjawab. Sudah terlihat ya ininya ya, screen-nya ya? Ya, terlihat. Nah, ini pertama dari Mbak Laksmi ini ya, sebentar, mohon maaf aku jadi kecil ini awal ini. Nah, dari Laksmi, Mbak Laksmi kayaknya ya, untuk uji kompetensi nantinya apakah atas keinginan pribadi atau berdasarkan penugasan dari instansi? Ini mungkin dari Mas Abdul Aziz dulu nih ya. Kalau yang ini nih yang awal-awal nih, gimana Mas Aziz? Sudah uji kompetensi belum? Saya alhamdulillah baru sertifikasi dasar. Uji kompetensi nanti setelah pengangkatan. Itu juga kita minta sebenarnya karena memang kebutuhan dari instansi. Kita minta ke ULP waktu itu untuk secepatnya. Kita targetnya itu bulan Maret insya Allah udah uji kompetensi untuk PBJ. Kalau untuk dasar itu pengajuan kita atau bagaimana? Itu sebenarnya pengajuan dari kita. Kalau saya sendiri pribadi Pak ya, kita ngajuin waktu itu ke Pak Sekban, Sekretaris Badan, Pak, insya Allah nih ada acara di Pusdiknas tanggal sekian, tanggal 24 sampai 26 Juni untuk sertifikasi barang jasa, untuk fungsional barang jasa, saya bilang gitu kan. Gimana tuh, sempat ikut Kak? Berapa? Pak Sekban nanya, saya siap ikut Pak, sesuai perintah. Oke kalau begitu, dia langsung hubungi bendahara, siapkan, karena kan itu bayarnya 5,5 juta gitu ya. Ya udah siapkan untuk anggarannya di bendahara, ya udah selesai, langsung cepat. Jadi kita itu harus sebenarnya kita sendiri itu harus aktif gitu nyari info supaya karena kan jujur ya pimpinan kita kayak sekretaris badan itu kan yang dipikirin banyak ya, apalagi kayak dinas-dinas bina marga, perkim, tata ruang, wah itu pusing banget pasti. Jadi kitanya yang harus aktif dan sering jalin komunikasi gitu. Berarti anggaran dari kantor juga ya, anggaran dari kantor ya? Iya Pak, alhamdulillah dari kantor Pak. Belum kuat Pak.
Seperti itu. Oke. Oke ya. Kemudian dari Pak Gamas. Wah, ini juga Pak Gamas juga sebenarnya sudah senior ini, ahli muda ini ya, yang merupakan hasil penyederhanaan birokrasi. Ini apakah saat disetarakan sebagai ahli muda harus mengikuti diklat penjenjangan ahli muda? Ini Pak Rudi, bagaimana nih Pak Rudi nih? Oke. Saya juga harus ikut penjenjangan kan nih? Saya juga nih. Oke ya, untuk yang sudah berstatus ahli muda ya memang boleh-boleh saja, tidak ada keharusan untuk mengikuti diklat muda ya nantinya, karena yang jelas kita sudah memiliki kompetensi muda namanya. Kalau memang sudah ditempatkan sebagai muda, ini dikarenakan apa? Tinggal kebutuhan kita saja, apakah kita menguji diri sendiri sebenarnya ya. Sama halnya dengan yang pertama, dulu kami di 3A 3B saya nggak ikut diklat pertama lagi. Tetapi begitu naik ke 3C, ya kita mencoba memposisikan untuk mengikuti diklat muda. Jadi untuk yang pertamanya saya tidak mengikuti, tapi boleh pada saat itu kita meminta boleh untuk melaksanakan ataupun mengikuti uji kompetensi pertama. Seperti itu. Jadi silakan saja nih kalau saya pribadi ambil ya kalau memang sudah muda cari yang Madia sajalah. Ya. Berarti ya sunnah atau makruh ini ya? Tidak Ya, wajib pada intinya ya. tidak wajib lah. Siap. Nah ini satu lagi nih, lanjut masih Pak Rudi nampaknya nih cocoknya nih dari Pak Arif Rahman. Apa bedanya IAPI dengan IVI? Nah, PBBJ harus memilih salah satu atau boleh keduanya nih terkait kelembagaan ini nih Pak Rudi nih. Oke. Kebetulan saya berada di duanya ini ya, karena memang awalnya memang IAPI lebih 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 tua lah. Orang tua kita ada di IAPI. Kalau IP ini karena memang profesi fungsional ya, jadi memang ikatan fungsional pengadaan ya yang sudah diatur di Menpan RB memang yang diakui untuk organisasi profesinya adalah IP ya. Dan pasti kalau kita masuk di IP karena sudah kita memiliki sertifikasi PBJ level 1 ataupun dasar ya otomatis juga ya untuk keanggotaan IAPI-nya tinggal kita daftarkan diri saja ke IAPI. Sebenarnya dengan terdaftar di IP otomatis kita ahli pengadaan ya. Kalau di IAPI belum tentu di IP karena IAPI ini bisa saja dari swasta ya, dari luar fungsional PBJ, jadi bisa ikut di IAPI. Bagi rekan-rekan yang sudah statusnya adalah PBJ, ya, pengolah PBJ ya, bergabung di IP otomatis di IAPI itu ya. Ya, berarti yang wajib itu di IVI ya. Ya, Nah, kalau IAPI itu sebagai pengembangan saja ya, itu pengembangan lebih luas terkait pengadaan. Karena pengadaannya bukan hanya pemerintah kalau di IAPI ya, ya. pengadaan di private, publik juga dibahas. Baik, terima kasih. Bergeser ke Pak Rio nih. Apakah manajemen kerja Japung PBJSN dari PNS disamakan atau dibedakan dengan P3K karena perbedaan pegawai tetap dengan kontrak? Ini Mas Ajis ini mengerti tidak nih terkait dengan manajemen P3K dengan apa ASN ini? Saya belum bedah itu sih Pak peraturannya. Ya kan saya belum bedah banget karena memang lagi disibukkan sama ini Pak, lagi pengelolaan keuangan daerah. Jadi saya Eh, belum sampai ke Japung karena kami yang P3K aja gajinya aja tuh acuannya juga belum jelas itu sebenarnya. Jadi ya begitulah kira-kira Pak. Saya belum bisa Pak jawab Rudi ada kalau tambahan, Pak Rudi? Ya, siap-siap. Pak Rudi ada tambahan terkait ini? Ada Ya, pernah ini? saya coba deskripsikan yang ini karena memang ada rekan-rekan saya juga yang statusnya P3K ya. Saya Oke. melihat yang P3K memang di Undang-Undang ASN kita memang ada dua ya, status PNS ataupun P3K. ASN. Jadi Ya. memang ada dua. Dan dua-duanya ini dapat NIM, dapat pangkat, ya dapat jabatan juga ya. Jadi memang sama ya, cuman ada perbedaannya saja karena memang P3K ini hampir sama dengan pegawai pegawai tetap tetapi dengan kontrak ya, kontrak kerjasama. Dan di akhirnya untuk yang Japung ya memang masih sama ya karena memang ada jabatan yang memang nanti harus di upgrade ya. Jadi hak dan ininya sama ya. Jadi tidak ada dibedakan.
untuk PBJ ASN dari PNS ataupun P3K, kecuali hak akhir ya, dapat pesangon, yang satu dapat pensiun. Seingat saya seperti itu saja ya. Nanti pada intinya kurang lebihnya sama ya, cuman nanti terkait di masalah kontrak dan terakhir di pensiunnya ya, gitu. Baik, ini dari Pak Zul. Izin bertanya terkait prosedur pengangkatan Japung melalui pengangkatan pertama. Apakah harus ikut dan lulus ujian kompetensi terlebih dahulu atau bagaimana? Nah, bagaimana nih Pak Rudi nih terkait pengangkatan ini? Kita ya sama halnya sebenarnya yang tadi ya, tes TKD ya. Karena memang dalam tahapan menjadi CPNS, dan nantinya waktu statusnya untuk di-upgrade menjadi PNS ya tentunya ada di Klatsar. Nah, tapi untuk penempatan selaku pengelola pengadaan barang jasa, nanti yang ditempatkan selaku misalnya pejabat pengadaan, Pokja pemilihan ataupun Pokja, tentunya wajib memiliki sertifikasi PBJ dasar ataupun level 1. Nah, setelah status kepangkatan naik dari 3B ke 3C, nanti wajib untuk mengikuti uji kompetensi. Seperti itu tahapannya. Siap, terima kasih. Yang penting yang baru-baru ini dasar saja dulu lah ya, level 1 aja dulu ya, untuk bisa melaksanakan tugas kepengadaannya ya. Siap, terima kasih. Ini dari Ibnu Akil. Apabila seseorang sudah memiliki ijazah S2 sebelum diangkat PNS JPBBJ, apakah nantinya saat perhitungan bisa diajukan ijazah tersebut? Nah, ini administrasi ini. Mas Ajis atau Pak Rudi bisa jawab, ini administrasi gimana nih? Ya, saya punya case juga ini tentang ini ya. Jadi ijazah saya kebetulan yang daftar S1 gitu. Jadi memang untuk pengangkatan ternyata tidak dapat ditambahkan ya. Tidak dapat dihitung, nanti ya ikut kuliah lagi lah. Seperti itu sih ya. Berarti pas di awal itu yang dihitung adalah yang memang yang didaftarkan gitu ya. Dan yang sebelumnya tidak bisa dihitung ya, kecuali ada izin belajar lagi gitu ya, Pak Rudi ya? Ya, seperti ada izin belajar ataupun tugas belajar baru bisa ya. Betul. Berarti ibaratnya tidak berlaku surut. Kalau memang ada aturan ataupun regulasi terbaru ya. Sementara yang kita dapatkan seperti itu ya. Oke. Gimana Pak Mas Abdul Aziz, ada tambahan? Kalau memang dia mendaftar di CPNS itu di CPNS masih S1 tapi dia memang udah punya S2 karena memang kebutuhan formasi, setahu saya nih Pak, itu nanti akan pada saat udah pengangkatan PNS dia bisa mengikuti penyetaraan ijazah lagi nanti. Oke. Ya kan, penyetaraan ijazah baru karena ijazah S2-nya nanti sudah diakui, baru nanti mau dijadiin lagi, dinaikin lagi kreditnya segala macam, itu bisa diatur dia di BKPSDM. Makanya butuh teman-teman dari BKPSDM buat ngejawab yang beginian. Temenan lah kalau bisa, Pak. Nggak mahal, kopi Starling juga jadi lah. Berarti pada intinya di awal kita sesuai dengan pendaftaran ijazahnya. Nah, ijazah sebelumnya ya apakah bisa dikonversi ataupun disetarakan, itu ya the power of silaturahminya, coba ke BKD-nya bagaimana gitu ya. Apakah bisa berlaku surut ataupun disetarakan, atau memang karena saya juga pernah ada kasus ada yang tidak bisa diterima tapi karena tidak ada izinnya gitu. Harus izin belajar dulu katanya, ada tuh kasus seperti itu gitu ya. Makanya tadi mungkin coba silaturahim dulu dengan kepegawaiannya dan bagaimana kebijakannya, kurang lebih seperti itu ya. Tadi dari Ibnu Akil ya. Nah, ini dari Mas Abdul Aziz sendiri ini ke Pak Rudi berarti ini. Saya terlibat penyusunan peraturan kepala daerah terkait mekanisme pengelolaan keuangan daerah dari sisi peraturan dan penyusunannya. Nah, ini pertanyaan pentingnya, apakah jadi angka kredit tidak nih, Pak Rudi nih? Kalau pahalanya sudah tercatat pasti ini. Nah, untuk ini saya kurang tahu ya, karena posisinya pengelola keuangan. Padahal memang di pengelola keuangan juga salah satu bagian
ini adalah PBJ ya, karena PBJ ini adalah pengelolaan keuangan negara juga ya. Dicoba saja Pak ke tim penilai ya, karena ini di tim penilai yang adanya. Kalau yang biasa kita sampaikan hanya peraturan-peraturan mengenai SOP PBJ saja ya. Nah, kalau ini perkadanya tentang pengelolaan keuangan daerah, mungkin di dalamnya nanti bisa disampaikan ya. Salah satunya adalah tentang pengadaan barang dan jasa juga menjadi bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Ya, kita cobalah usahakan ikhtiarkan angka kreditnya. Ya pada intinya nanti yang memutuskan tim penilai ya. Namun ya kalau dilihat dari aturan yang ada, ya nampaknya sih memang tidak termasuk di dalam rangkaian tahapan pengadaan ini ya. Karena kan yang dilihat dari angka kredit pengadaan adalah substansi dari pengadaan barang jasa, mulai dari perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelola. Namun ya tadi kalau masukan dari Pak Rudi ya coba disilaturahimkan lagi ke tim penilainya berarti seperti itu. Tapi kalau melihat dari aturannya nampaknya sih secara hitam putih ya tidak termasuk dalam list ya, kalau yang saya pelajari juga ya. Nampaknya tidak termasuk dalam list karena tidak termasuk dalam tahapan pengadaan barang jasa pemerintah. Terima kasih Mas Abdul Aziz dan Pak Rudi. Kemudian dari Mbak Dea Ratna Dewi. Assalamualaikum, izin bertanya, posisi yang saya lamar penyusun rencana pengadaan. Tapi secara substansi tidak berada di UKPBJ. Apakah nantinya bisa menjadi Pokja pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan? Bagaimana Pak Rudi? Mestinya bisa ya, tapi gimana detailnya Pak Rudi? Ini kebetulan penyusun rencana dia Pak, bukan fungsional pengolah pengadaan barang dan jasa ya. Ini saya lihat jabatan yang dilamarnya bukan fungsional PBJ ya. Nah, untuk yang adanya di fungsional PBJ ataupun pengolah pengadaan barang dan jasa nanti bisa menjadi PP ataupun Pokja. Kalau ini tidak. Kalau jabatan rencana ya. Berarti yang bisa menjadi PP atau Pokja adalah fungsional pengelola pengadaan ya. Nah, karena ini adalah fungsional penyusun rencana pengadaan, ya ini kemungkinannya kalau melihat dari aturan, kalaupun menjadi PP atau Pokja itu merupakan exit strategi ataupun opsi terakhir ya, berarti ya kalau tidak ada sama sekali, japung pengadaannya ya. Ya. Dengan paling ya harus punya dasar gitu ya, punya kompetensi juga, ujian kompetensi sebagai PP atau sebagai okupasi Pokja. Nah, tapi ya tentu yang pertama pilihan menjadi PP Pokja itu adalah fungsional pengadaan terlebih dahulu gitu ya. Ya. Jadi ini intinya seperti masuk antrian lah gitu ya. Antrian yang mana antrian pertamanya adalah pengelola pengadaan terlebih dahulu untuk menjadi pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan. Begitu Pak Rudi ya? Ya, seperti itu Pak. Siap, terima kasih. Nah, ini dari Pak Herwin. Jika PBJ fungsional pengadaan oleh Pekartama telah memenuhi target angka kreditnya, namun ketika akan naik ke ahli muda tidak tersedia. Nah, ini peta jabatannya. Bagaimana solusinya? Nah, ini Pak Rudi, ini masalah kompleks ini mana? Gimana Pak Rudi? Ya, ini banyak juga nih Pak di Pemda ya. Begitu rekan-rekan sudah mengumpulkan kredit poin, ternyata waktu memenuhi syarat untuk menjadi muda, ternyata formasi mudanya tidak ada ya. Peta jabatannya tidak ada. Jadi memang harus kerjasama lagi ya. Kalau tadi bahasanya the power of silaturahmi ya, kerjasama kita ya, silaturahmi kita dengan rekan-rekan di BKPSDM ataupun BKD, BPSDM tadi memang harus menempatkan ya untuk tahun berikutnya paling tidak ya formasi ke mudanya harus ditambah ataupun sudah ada petanya untuk formasi muda ke madianya pertama ke muda seperti itu ya, supaya nanti tidak ada kekosongan. Setelah kita layak menjadi muda langsung diangkat seperti itu ya. Baik, berarti dari kepegawaiannya harus mengusulkan formasi baru ke LKPP ya Pak Rudi ya? Ya. Bahkan sebaiknya jangan dulu nunggu kita akan diangkat, justru
kita ibaratnya, oh ini akan ada pengangkat, kita akan naik nih. Nah kira-kira lihat formasinya sudah ada belum? Kalau belum ada ya kita harus tadi the power of silaturahim itu untuk agar bisa koordinasi ya antara kepegawaian ke LKPP untuk mengajukan agar ada formasi baru agar Pak Herwin ini ketika naik sudah tersedia ya. Gitu. Terima kasih Pak Dede. Siap. Rajin-rajin ngomong mengopi, Pak. Siap. Kemudian dari Pak Patin Raid. Oke. Untuk awal-awal menjadi CPNS, nah ini Mas Abdul aja sih nih. Awal-awal menjadi CPNS sebaiknya apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Nah, sebetulnya sudah tadi nih. Dan di antara posisi PP, Pokmil, dan PPK, ada saran dari Bapak bagusnya ambil posisi mana dulu agar biar lebih maksimal menunjang posisi-posisi yang lain. Nah, gimana nih, Mas Abdul aja sih nih, posisi apa yang bisa direkomendasikan nih selain posisi ngopi-ngopi itu tadi nih? Nah, Mbak Fatin, berarti dia di dinas mana nih? Mbak Fatin, atau Mas Fatin siapa nih? Iya, Mbak Fatin di dinas mana nih, Mbak? Halo, Mbak Fatin. Halo, Pak. Mbak Fatin. Dinas mana, Bang? Mas Fatin, silakan. Maaf tadi, kalau di penempatannya sih Pak, katanya di asisten perekonomian pembangunan gitu di pemerintahan Kabupaten 50 kota, Pak. Di sekretariat daerah berarti ya? Maaf ini sinyalnya emang agak apa sih Pak gitu, agak kurang kuat. Oke, udah nggak apa-apa, saya jawab dah. Jadi gini, pertanyaan awal jadi sebaiknya yang harus saya lakukan terlebih dahulu apa Pak? Oke. Pada saat jujur aja nih pilihan untuk jadi pejabat pengadaan, pokja pemilihan dan PPK itu bukan di posisi CPNS sebenarnya. Jadi kita tuh ngikutin dulu perintah atasan apa, kita ada diarahkan kemana. Jika kayak misalnya teman-teman saya di inspektorat misalnya, inspektorat karena kebenaran juga butuh tenaga untuk ahli pengadaan, maka CPNS yang pengadaan yang udah lulus sertifikasi silahkan membantu untuk penyusunan kontrak, pembuatan dokumen-dokumen komitmen dan lain-lain, dan ada kadang-kadang ngebantuin perencanaan juga. Jadi dia nggak bertanda tangan di situ, tapi memang dia ngebantuin penyusunan kontrak, rapiin dokumen, milih mengawasi pekerjaan. Nah, terus ada kayak saya misalnya, saya tugasnya PPBJ, tapi urusan saya di kas daerah ngurusin gaji orang, tukang parkir lah, jadi tukang parkir duit SKPD gitu kan. Nah, kemudian ada juga teman-teman saya kayak di sekretariat daerah, mereka khusus posisinya emang di UKPBJ, di WLP. Maka ya mereka ya langsung jadi tim gitu, jadi tim penyusun kontrak, minimal buat kontrak lah biar diberesin untuk membantu tim Pokja gitu. Jadi kalau ditanya posisinya apa, yang pasti nggak di semua posisi itu, tapi lakukan aja dulu kegiatan apa yang diperintahkan oleh pimpinan, yang dirasa oleh pimpinan memang kita butuh untuk mengisi posisi itu. Makanya kadang kayak saya bilang di awal tadi, kalau bisa jangan cuma mentok di PPPJ aja. Kalau memang disuruh misalnya kayak teman saya Mas Irfan di BPKAD, beliau ditugaskan di bidang akuntansi ya kan untuk mengurusin konsinyering. Ya udah, beliau sambil mematangkan PPPJ-nya tapi dari sisi akuntansinya juga jalan gitu. Jadi jangan cuma mentok di satu ilmu. Itu sih menurut saya, Pak. Baik, makasih Mas Abdul Aziz. Jadi intinya ya di awal CPNS sih kita belum bisa jadi pejabat pengadaan atau pokmil PPK ya, karena memang belum juga ujian dasar juga belum ya. Karena kan untuk menjadi pejabat pengadaan pokmil PPK ya harus ujian dasar, bahkan plusnya sih bagusnya ya sudah ada kompetensinya juga gitu kan, seperti itu. Jadi tadi seperti sudah dijelaskan ya, Mas Abdul Aziz, silahkan intinya ya menjadi pembantu umum ya, bantu-bantu dulu lah sesuai arahan dari pimpinan tentunya, silahkan ya. Oke, kita lanjut dari SMR atau Mbak Asti ini ya. Ini sudah dijawab katanya kayaknya nih Pak Rudi, Pak Elia, Semarang CPNS ikut sertifikasi PPJLP 1 menunggu arahan instansi ya, tadi sudah dijawab ya. Intinya ya silaturahmi dulu dengan kepegawaian dengan UKPBJ-nya, kapan ada tanda kutip jatah untuk ujian dasar ya.
Namun kalau saran saya sih untuk pelatihan sekarang ini banyak ya kanal YouTube ataupun sesi Zoom untuk bisa pelatihan ya gratis ya, kalaupun tidak ikut pelatihan yang berbayar ya. Dan ujiannya pun sebetulnya kalau ini mah saran saya pribadi ya, ujiannya pun sebetulnya bisa ya tidak perlu menunggu dari instansi pun sebetulnya bisa dilakukan secara pribadi gitu ya. Baik itu berbayar ataupun langsung daftar ke LKPP. Tapi tentunya akan lebih baik, akan sangat baik kalau kita berkoordinasi dengan dari kepegawaiannya seperti itu. Oke, ya pasti. Bang Cerot, wah Bang Cerot. Apa ada kemungkinan KLPD yang belum mampu menyediakan angka kredit untuk para pejabat pengadaan jasanya? Dan sebaiknya apa yang dilakukan Pak untuk bisa memenuhi angka kredit disangka? Ya, aduh ini. Ada ya mungkin ya yang tidak seperti itu, tapi ya bagaimana Pak Rudi? Ini Ya, jadi agak pesimis ini pertanyaan ini. mungkin begini ya Pak ya, karena visi pengadaan barang dan jasa ini ada perlu namanya trust ya, ataupun kepercayaan. Jadi di PBJ ini pertama memang kita secara legalitas ya sudah memenuhi SK ya, ataupun pengangkatan selaku fungsional PBJ. Tetapi nanti ada sisi lainnya harus kita bangun ya, sisi kenaluriannya lah itu. Kita harus membangun trust dengan atasan. Jadi kita harus membangun kepercayaan ya, supaya kita dapat dipercaya. Dan ini memang proses pendekatan juga ya, sama juga yang tadi dilakukan oleh Bang Ajis ya, ngopi, silaturahmi ya. Memang hal-hal seperti itu juga dapat membangun kepercayaannya. Karena dengan adanya kepercayaan ini nanti kita tentunya mendapatkan kewenangan untuk mengolah PBJ ini. Banyak juga tuh Pak ya rekan-rekan yang memang sudah fungsional tetapi tidak ditempatkan ataupun tidak mengolah pengadaan barang dan jasa. Paling tidak ya harus dibagi, misalnya meminta ya haknya lah, karena memang sudah ada ditugaskan selaku pengolah PBJ seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi ya seharusnya sih suatu KLPD yang tidak mampu menyediakan angka kredit berarti kan logikanya itu tidak ada kegiatan pengadaan. Dan itu sebetulnya ya berarti tidak perlu ada JE pengadaan gitu ya. Nah, tapi apabila itu terjadi ya tentunya ya sederhananya sih evaluasi diri lah ya mungkin ya. Evaluasi diri gitu kan, mengapa seperti itu gitu ya. Nah, ya hal lain ya secara real sebetulnya apabila angka kredit tidak tersedia di KLPD kita, tentunya kita bisa eksplor keluar ya. Ya ini saya boleh sharing sedikit. Saya juga kan sebetulnya nih Pak Rudi, Mas Abdul Aziz, saya ditempatkan tidak di UKBBJ saya di kantor ini. Saya ditempatkannya di Direktorat Perencanaan dan Monep ya. Jadi ya sebetulnya kalau melihat ke list Japung yang bisa saya kejar di tempat UK2 tempat saya bekerja itu paling lebih banyak di perencanaannya. Nah, untuk mengambil yang pemilihan kontrak ataupun swakalola, ya saya berpikir ini harus membantu di luar dari unit kerja tempat saya bekerja. Ya tadi ya saya mulai tadi sama triknya seperti Mas Abdul Aziz tadi ya, mulai silaturahmi ke bawah tuh ke UKPBJ, ngobrol-ngobrol. Ya, ini ada yang meminta pendampingan nggak dari luar nih, gitu kan? Saya siap, gitu kan. Termasuk juga kemarin kan ke Pak Rudi nih kalau ada kebutuhan di Kemendak, saya siap membantu, gitu kan. Dan sebagainya seperti itu. Nah mungkin seperti itu Bang Jerot ya yang bisa kita lakukan ya, seperti itu. Lanjut ke Petrus Sudibyo, Pak Petrus. Nah ini juga sudah dijawab tadi ya. Ya biaya pribadi ya boleh-boleh saja silahkan lah gitu ya. Intinya kalau zaman sekarang kan dengan digital ya segala macam itu ya yang berbayar pun banyak yang gratisannya, tinggal kita bisa memanfaatkan sumber daya informasi yang banyak itu agar kita bisa maksimal gitu. Tapi tentunya tadi seperti masukan dari Mas Abdul Aziz ya tentunya kita harus koordinasi juga. Ya, karena ya kita harus ada trust juga ya dari atasan kita tadi seperti kata Pak Rudi ya, agar ya
ya jalur karir kita bisa lancar lah seperti itu. Bergeser ke Pak Ridwan. Pak izin bertanya Pak Rudi, fungsional di Dinas Kelautan, oh KKP ini ya, ditunjuk menjadi PPK. Waduh, banyak pelatihan, terutama seminar. Oh iya, sama-sama terima kasih. Oke, pertanyaannya mana nih? Nah, mau di sini nih. Namun pada sisi lainnya saya sedikit bingung kemana saya fokuskan diri pada dua bidang yang berbeda. Menjalankan dua hal berbeda itu maksudnya apa nih? Ya, ini untuk Fungsional. fungsionalnya fungsional lain. Oh, fungsional lain ya. Oh, Jabatan fungsional lain lain. kan selaku PPK. Ya. PPK. Oh, wah. Kalau ini sih Ya, gimana nih? Apa? Pak Rudi nih, gimana nih? Harus istikharah atau gimana nih? ya ini kan kalau di PPK memang bebas ya PPK karena posisinya PPK itu bisa saja dari mana, struktural bisa ya, fungsional lain juga bisa. Memang PBJ lebih diutamakan ya, karena ada apa? Ada tugas dan fungsi di PPK mengelola pengadaan. Dan ada juga ya di Peraturan Menteri Keuangan sendiri, ya itu juga ada namanya analis keuangan ya. Seingat saya analis kebijakan apa analis keuangan ya. Nah itu juga sama fungsional juga yang bisa ditempatkan selaku PPK. Jadi untuk di rekan kita yang di DKP ini, kalau memang di fungsional lain ditempatkan sebagai PPK ya, selagi masih bisa dijalankan kedua-duanya ya. Kalau saya mengukur diri saja, mengukur pakaian saja ya, badan ini cocoknya pakai pakaian yang besar apa yang kecil gitu kan, atau yang pas gitu. Ya tinggal dilihat saja kalau memang masih mampu ya bisa dijalankan kedua-duanya kalau masih bisa beriringan. Tapi kalau memang sudah tidak mampu ya berarti kita harus memilih supaya kinerja kita juga jangan sampai menurun ya. Jadi memang harus melihat ke dalam saja ya kalau ini. Pesan saya seperti Baik, ini. terima kasih Pak Rudi. Ya, berarti silahkan apa si horoh ini ya memutuskan aja ini mengukur diri aja berarti ya. Mana apakah sesuai kejapungannya atau ya kalau ke PPK berarti pindah japung ke pengadaan mungkin ya Pak Rudi ya. Ya, bisa pengadaan. Silahkan join with us, join with us ke pengadaan. Baik. Oke, nah ini yang saya rekam yang terakhir tapi ada chat lagi. Ijazah mendaftar pelatihan diikutkan angka kredit. Apakah ijazah saat mendaftar CPNS dan pelatihan dan sertifikasi dasar yang telah diikuti bisa usulan angka kredit? Nah, gimana nih Pak Rudi ini nih? Sertifikat berarti sudah lulus ini dia ya? Sudah Sudah lulus. lulus. Sudah lulus. Biar bisa dihitung ya kalau itu ya. Bisa dipakai ya. Sudah lulus. Sudah dapat dihitung ya ini ya. Oke, aman ini ya, Pak Jul ya. Kemudian di chatbox ada lagi sebelum ke raise hand. Oke. Tips dan trik untuk lulus ujian sertifikasi, belajar saja ya, belajar saja. Banyak sudah cara belajarnya insya Allah ya. Oke, ini dari Mas Herwin, kegiatan mengenai pelatihan magang di bidang tugas yang hasilnya berupa sertifikat laporan, apakah bisa semua sertifikat dan pengusulan kredit ya atau hanya ini kalau ada ini nih, kalau ada pelatihan teknis magang hasilnya sertifikat laporan bisa menjadi angka kredit. Nah, ini atau hanya yang dikeluarkan. Jadi maksudnya sertifikat pelatihan magang di luar dari LKPP itu apakah masih bisa dihitung sebagai angka kredit? Bisa ya, Pak Rudi ya? Masih bisa ya, masih bisa. Masih bisa ya, aman ya. Oke. Dari Febrian, apakah setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi di IAPI dapat mendaftar menjadi IP? Nah, ini bagaimana nih Pak Rudi untuk IP nih? Nah, ini sekalian juga sosialisasi nih untuk mendaftar IP bagaimana nih? Cara pendaftarannya mudahnya nih. Kalau di IP tadi memang spesifik ya saya bilang. Jadi PNS yang duduk di jabatan fungsional pengolah pengadaan barang dan jasa. Itu untuk di ikatan fungsional ya, untuk di IP.
Kalau di IAPI itu bebas ya. Di IAPI belum tentu bisa masuk di IP ya. Bisa saja statusnya swasta ataupun bisa juga statusnya PNS tetapi jabatannya bukan jabatan fungsional pengelola pengadaan, hanya dapat bergabung di IAPI seperti itu. Untuk pendaftaran ke IP itu membuka website atau menghubungi bagaimana Pak Rudi ininya? Ada websitenya ya, websitenya di ip.or.id, nanti ada menu pendaftaran di sana, diarahkan untuk mengisi form dan mengumpulkan kalau bahan yang dikumpulkan SK jabatan fungsionalnya ya, ataupun SK pangkat terakhir, SK jabatan fungsional dan sertifikat PBJ yang diminta ya. Jadi nanti dapat mendaftar dengan ada pembiayaan juga ya, pembiayaannya seingat saya masih sekitar 300 dan 500.000 ya. 200 di awal, 500 di awal untuk mendapatkan fasilitas jasket kemarin ya kalau di kita ya. Untuk iuran tahunannya 200 ribuan seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi nanti kalau yang sudah jadi JF segera masuk ke IP ya. Oke, terakhir untuk di chatbox ini ya. Dari Paki, saya pernah menjadi tim teknis pembantu PPK saat itu menjadi pegawai kontrak di Unair dan sudah lulus dasar saat itu. Sekarang PNS di PUPR. Apakah sertifikat yang lalu berlaku atau ikut sertifikat dasar lagi? Kalau sepengetahuan saya, sertifikat dasar ini berlaku seumur hidup ya, Pak Rudi ya? Ya, seumur hidup. Ya. Namun tentunya harus update terus pengetahuannya ya. Ya. Sesuaikan aja karena memang peraturannya berubah. Betul. Oke, terakhir nih Bapak Petrus, pelatihan di luar sebelum TRC dapat digunakan untuk menambah pelatihan sebelum TMT CPNS bisa dihitung sebagai angka kredit? Kalau di angka kredit awal kemarin kita diminta setelah pengangkatan ya. Jadi sama saja nih dengan yang ini ya. Jadi setelah pengangkatan seperti itu. Ya. Sama dengan ijazah tadi ya, berarti tidak bisa dihitung ya? Ya. Oke, baik. Tapi kalau kecuali untuk yang dasar tadi itu bisa dipakai untuk ya tadi, apakah dia untuk bukan dari pengadaan ya, sebagai PP, pokok dan sebagainya. Karena memang sertifikatnya juga seumur hidup tadi untuk yang. Baik, sesi terakhir ini kita buka raise hand. Ada Pak Herwin, yang lain ada yang mau raise hand, silahkan. Saya buka dulu untuk Pak Herwin. Pak Herwin silahkan Pak Herwin. Open mic-nya dan open videonya, memungkinkan, silahkan. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan Pak Herwin, bagaimana? Ya, mohon maaf Pak, offline karena sinyalnya tidak stabil Pak. Siap. Ya. Selamat siang Pak Heldi, Pak Rudi, Pak Aziz, salam pengadaan. Tadi berkenaan pertanyaan saya tadi itu kan mengenai ahli pertama mau ke ahli muda itu tidak bisa kan karena tidak ada peta jabatannya Pak. Karena untuk di daerah itu kan untuk ahli media itu kan ada paket pengadaan tender atau seleksi internasional KPBU sama pekerjaan terintegrasi itu kan sangat jarang. Jadi itu untuk muda remaja itu kan mungkin kesulitan kayak gitu Pak. Makanya di ahli mudanya itu penuh kayak gitu. Jadi kami yang di ahli pertama di BPBJ mau ke muda itu sangat sulit kayak gitu Pak. Terus tadi kan berkoordinasi sama dengan PKPSDM Pak ya, bagian kepegawaian. Yang saya mau tanyakan di pasal 26 tentang Permen Pan RB tahun 2009, Permen Pan RB 29 tahun 2020 itu kan ada angka kredit pemeliharaan Pak. Apakah itu ada batasannya Pak kayak gitu untuk angka kredit pemeliharaannya? Yang kedua, apakah angka kredit itu kalau seumpama nih ada peta jabatannya ternyata muda itu bisa naik ke remaja, terus ahli pertamanya itu naik ke muda, apakah angka kredit yang pemeliharaan tersebut bisa diakui atau diklaimkan karena pemeliharaannya kan lama mungkin Pak ya, bisa setahun, 2 tahun atau lebih, itu bisa diakui kayak gitu Pak. Atau cuman Pak. Aduh. Gimana Pak Rudi? Ini agak kredit saya juga nih masih pusing ini. Gimana Pak Rudi? Mohon tanggapannya. Ya itulah rekan-rekan ya memang
standar yang sudah dibuat untuk di media itu ada tender ataupun seleksi internasional. Ini juga menjadi berat bagi rekan-rekan di daerah tentunya, karena memang ada yang memang tidak memiliki untuk tender ataupun seleksi internasional. Tetapi hal lain ya bisa saja kita dilibatkan di tim di luar dari KLPD nantinya, bisa menjadi penambah ataupun penilai angka kredit ya. Yang lain lagi ya, kalau memang pemeliharaan untuk angka kredit ini, karena memang setiap tahun kita diminta ya, dalam 1 tahun bahkan ada 2 kali ya penetapan angka kredit. Dan masa berlakunya juga kemarin pernah ya, waktu ada perubahan dari sebelum Permen Pan RB ini ya, ada angka kredit kita yang sudah kadaluarsa bahasanya Pak. Nah, saya kurang tahu lagi ini Pak Herwin ya, mohon maaf, jadi tidak dapat menjelaskan dengan total karena belum menjadi tim penilai juga ya. Rekan-rekan di tim penilai yang lebih pasti untuk menjawab ini. Di dalam pelaksanaan yang peraturan terbaru ini, apakah ada luarsanya ya untuk angka kredit ini? Saya pernah mengusulkan kredit yang memang sudah tidak dapat dihitung kata kemarin. Seperti itu ya. Terima kasih ya. Oke, Pak Herwin mudah-mudahan cukup jelas ya. Pak Herwin sekarang muda atau apa? Saya PNS kali pertama Pak. Lalu ya. Pertama. Gitu. Jadi di muda itu informasinya gini, yang muda mau ke Maja karena yaitu Pak, karena regulasinya Permenpan RB yang nomor 29 tahun 2020 yang kayak tadi itu, jadi yang muda itu penuh, jadi mau naik ke Maja mungkin kesulitan kayak gitu Pak. Jadi yang pertama itu di kami itu ada sekitar 15 Pak. Terus mau ke muda kan kalau sesuai regulasi kan mungkin ada, kalau di tempat kerja kami mungkin yang tua dulu lah, yang umurnya itu yang naik duluan lah kayak gitu kan. Cuma yaitu yang muda aja udah penuh kayak gitu Pak. Jadi kami kalau seumpama harus memelihara angka kredit itu apakah ada batas waktu? Jadi masih bingung kayak gitu. Kemarin pun tanya ke bagian LKPP juga belum ada kejelasan karena nanti takutnya ya, yang seperti tadi akan angka kredit itu ada luasa gitu Pak, bisa di gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Herwin. Ada lagi dari teman-teman yang lain yang raise hand? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan berarti ya. Tidak ada nampaknya ini. Baik, kalau tidak ada, saya minta closing statement ini. Sebelum kita akhiri, pertama mungkin dari Mas Abdul Aziz dulu. Ada closing statement, Mas Abdul Aziz? Closing statement ya Pak. Intinya berjalan sesuai aturan, jangan lupa terus belajar, jadi gelas kosong, dan silaturahim itu penting sebagai PNS. Karena kita itu sampai pensiun bakal ketemu orang yang sama dan akan terus bersama gitu. Dan jaga integritas itu lagi Pak. Karena satu kesalahan kecil itu diingat sampai kita pensiun. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Aduh, mantap. Pak Rudi, mangga closing statement. Ya, oke, saya paling mengulang saja dari statement-statement sebelumnya ya, yang sudah disampaikan oleh ahli-ahli yang lain ya. Ada konsep yang disampaikan oleh Pak Muji, mungkin ini cocok untuk kita ya, sharing sebelum selling katanya, bagi sebelum jual. Jadi rajin membagi, jadi bagi-bagi apa saja ya. Baik sharing-sharing seperti ini ya, yang kita juga tidak ada hitungannya ya, memang kita sharing saja ya, nanti juga akan terjual sendiri, nanti rekan-rekan pasti ada yang butuh ya, kontak-kontak person kita ya, nanti dibagi saja, nanti pasti akan butuh ya, seperti itu. Saya juga laksanakan ini sama halnya di daerah waktu sharing sebelum selling, dan ternyata memang PBJ ini yang sangat luas tadi ya, samudranya, ternyata banyak masalahnya yang mereka juga, kita juga akan kehabisan sendiri gitu, ide-ide kita itu. Maka dari itu bentuk tim ya, bentuk tim ataupun ya COP misalnya, ada komunitasnya ya, dan ini yang bisa kita bagi untuk kemajuan kita bersama.
Yang kedua paling iman Pak ya. Iman itu saya kopas dari rekan saya juga ya. Ada kepercayaan yang telah diberikan ya, karena iman itu percaya ya, kepercayaan sudah diberikan, SK kita sudah ada, maka manfaatkan iman itu ya kepercayaan kita untuk menjalankan tanggung jawab ini ya. Yang lain selain dari itu ya bonusnya adalah pasrah dan berdoa ya. Nah, ikhtiar lah kita untuk memajukan PPJ ini. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rudi. Aduh, untuk narasumber yang dahsyat ini dua-duanya. Terima kasih sekali lagi. Mohon aplausnya. Aduh, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sangat ya pastilah kalau bagi saya sangat bermanfaat bagi teman-teman semua juga ya. Mudah-mudahan juga mendapat balasannya dari Allah SWT yang berlebih ya. Baik, teman-teman semuanya, Pak Rudi, Abdul Aziz, terima kasih sekali lagi sudah sharing pada hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi. Kalau sellingnya silahkan nanti insya Allah pasti juga. Silahkan ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi dan teman-teman juga terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya dalam penyelenggaraan acara ini. Mohon maaf juga belum ada sertifikatnya ya. Namun insya Allah setiap hari Rabu kita akan selalu ada acara Sabtu pengadaan. Nanti mudah-mudahan akan ada bahas perlem dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa hadir kembali. Demikian, Pak Rudi, Mas Ajis, terima kasih sekali lagi ya. Ya, kotak-kotak ya. Pak. Ya, ini pemenang giveaway ada siapa tadi? Laksmi dan Arif Rahman ya, dan Pak Rudi dan Mas Abdul Aziz. Nanti saya minta alamatnya, saya kirimkan nanti giveaway-nya ya. Baik, demikian sekali lagi terima kasih semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam pengadaan dari Bogor. Terima kasih semuanya. Ya. Sehat-sehat terus Pak. Salam dari sehat-sehat semuanya. Mbak Laksmi dan Mas Arif Rahman Firmansyah, mohon bisa WA ke saya untuk ongkos kirim, untuk alamat kirimnya ya, untuk alamat kirimnya untuk diberikan giveaway-nya. Kalau tidak ada WA ke saya berarti gugur ini nih giveaway-nya ya. Baik, terima kasih. Saya izin untuk end meeting ya. Sampai jumpa di acara Sabtu pengadaan minggu depan. Terima kasih. Mari semuanya, saya end meeting.